Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Tiris Sudartono akan menyampaikan tentang e-commerce. Mata kuliah berupa KSK. Apa itu KSK? KSK adalah Klinik Spesialisasi Kompetensi, yaitu kita akan belajar bagaimana memiliki kompetensi khusus, keahlian khusus di bidang e-commerce. E-commerce adalah atau merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Artinya bahwa e-commerce ini adalah transaksi jual beli melalui seperangkat alat elektronik berupa komputer, smartphone, laptop, dan lain sebagainya yang terhubung dengan jaringan internet diperjualbelikan melalui bisnis online. Biasanya dalam bentuk toko online dan lain sebagainya. Toko online ini bisa berada di sosial media maupun di marketplace tertentu. Lalu, apa yang melatar belakangi adanya e-commerce di Indonesia? Tentu bagi kita, bagi saudara-saudara, Anda sekalian yang ingin mengetahui sebetulnya yang melatar belakangi bisnis online, penjualan online, atau yang disebut juga dengan e-commerce adalah globalisasi. Perkembangan teknologi informasi, jaringan internet, komputer, dan alat komunikasi yang begitu pesat, yang begitu masif, yang begitu cepat berkembang sehingga mempengaruhi transaksi jual beli. Kemudian adalah melatar belakanginya adalah masyarakat. Keadaan masyarakat kita yang beradaptasi dengan transformasi dan akselerasi digitalisasi sistem jual beli. Nah, dalam hal ini adalah jual beli secara online melalui komputer, smartphone, dan lain sebagainya melalui jaringan internet. Kemudian Anda, saudara yang sebagai mahasiswa, diharapkan kemampuan mahasiswa dalam menangkap peluang bisnis melalui e-commerce masih kurang, sehingga diadakanlah KSK e-commerce ini, sehingga peluang yang ada bisa ditangkap oleh mahasiswa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat melalui bisnis online tersebut. Nah, tentunya tujuan adanya KSK e-commerce adalah tumbuh usaha unit baru. Artinya mahasiswa yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha baru. Dengan adanya KSK ini diharapkan mahasiswa lebih sensitif lagi, lebih tumbuh tingkat kreativitasnya, sehingga dapat memunculkan unit usaha baru, dapat membuka usaha baru melalui bisnis yang akan dijalankan secara online. Kemudian, mahasiswa diarahkan minat dan kemampuannya, serta diberikan ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga dapat menjalankan bisnis ini, bisnis online-nya, melalui wadah yang disebut dengan jaringan internet, melalui komunikasi yang instan dengan para pelanggan melalui sosial media, misalnya, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian melalui e-commerce dapat menciptakan suatu kompetensi yang akan digunakan mahasiswa untuk surat keterangan pendamping ijazah. Ini adalah tujuan yang diharapkan, bahwa setelah mahasiswa memiliki kompetensi khusus di bidang e-commerce, di bidang jual beli secara online, kemudian memiliki toko online, maka mahasiswa akan diberikan sertifikat khusus, sehingga yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kompetensi untuk berjualan secara online, berbisnis secara online, melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga diberikan surat keterangan tersebut.
Nah, tentunya di dalam KSK e-commerce ini tentu ada semester 1 sampai semester 7. Pada KSK e-commerce dibagi menjadi 7 level. Level 1 berarti mahasiswa berada di semester 1, level 2 berarti mahasiswa berada di semester 2, sampai ke level ke-7, artinya mahasiswa ada di semester 7. Kemudian tugas akhir dari KSK e-commerce ini adalah membuat toko online, membuat bisnis online. Artinya mahasiswa memiliki bisnis yang di-online-kan atau bisnis yang dijalankan secara online, baik melalui marketplace tertentu ataupun melalui sosial media lainnya. Pembuktian ini dapat disampaikan melalui paper dan dibuktikan melalui presentasi di tim dosen yang akan menilai apakah betul bisnisnya sudah berjalan ataupun tidak, nanti akan dinilai tersendiri. Nah, tadi di awal sudah disampaikan tentang level 1 sampai level 7. Sebetulnya setiap level memiliki bekal tertentu, penyampaian tentu, materi yang akan disampaikan, kemudian keahlian yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Yang level pertama mengenal e-commerce dan e-business, artinya nanti akan dijelaskan tentang konsep dan teori tentang e-commerce, undang-undang ITE, kemudian ada search engine optimization dan mobile commerce. Nah, kemudian di level kedua, semester 2, kita akan membahas tentang e-commerce, marketplace, dan online shop. Nanti kita akan ada konsep dan teori tentang e-commerce, marketplace, online shop, kemudian marketplace dalam bisnis online, kemudian sukses jualan online, dan mengelola bisnis online. Kemudian yang ketiga, level ketiga, semester ketiga, kita akan membahas tentang marketing mix pada e-commerce. Nanti kita akan tentang teori marketing mix, kemudian ada tentang 4P pada e-commerce, kemudian ada the web marketing mix, kemudian interaction rate pada e-commerce. Nah, kemudian di level 4, mahasiswa semester 4, kita akan membahas tentang aplikasi dan layanan e-commerce. Di sana tentang jenis dan layanan dari e-market, kemudian ada customer care, ada vendor management. Oke, lalu ketika mahasiswa berada di semester 5, artinya kita akan membahas di level 5. Di level 5, kita akan membahas tentang e-commerce instan di internet. Di sana ada teori tentang situs web, ada bagaimana keamanan pada e-commerce, kemudian ada mengelola risiko melalui risk management, dan kiat sukses menjalankan bisnis di internet. Selanjutnya ada level 6, artinya mahasiswa berada di semester 6. Kita akan membahas tentang membuat online shop, artinya membuat toko online. Di sana ada membuat toko online di aplikasi online shop, ada membuat toko online di marketplace, kemudian ada toko online di sosial media, kemudian ada toko online di web, kemudian diakhiri dengan bagaimana membuat jurus promosi yang jitu sehingga toko online-nya bisa berkembang dengan baik. Kemudian di level 7, artinya mahasiswa semester 7, kita akan merumuskan tentang melestarikan bisnis online shop. Di sana kita akan memberikan pengetahuan tentang mengelola keuangan untuk bisnis online, kemudian jenis-jenis usaha apa saja yang bisa di-online-kan, kemudian bagaimana penghasilan di online shop, dan mengembangkan bisnis online tersebut menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi. Nah, pada tugas akhir pada KSK e-commerce ini adalah pembuktian tentang toko online-nya, online shop-nya, apakah sudah berjalan ataupun masih sedang dikembangkan. Nanti dibuatkan paper, kemudian dipertanggungjawabkan, dipresentasikan baik di sosial media toko online-nya maupun di marketplace. Nanti ada dibuktikan melalui link tertentu sehingga kami tim dosen akan menilai apakah bisnis tersebut sudah jalan atau masih dalam pengembangan.
Nah, selanjutnya bagaimana untuk menilai bahwa mahasiswa itu sudah kompeten di bidang tertentu di level 1 sampai level 7. Level 1 sudah kompeten belum? Nah, ini adalah ada sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaiannya adalah 80 sampai 100, A berarti kompeten. Nah, kemudian ada 70 sampai 79, B berarti baik kompetensinya. Nah, dan selanjutnya. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya? Yaitu bisa tatap muka, bisa dilakukan daring, tergantung kepada materi yang akan disampaikan, teori yang akan disampaikan, praktek yang akan dilakukan, sehingga nanti akan ditentukan pada schedule yang akan disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa, ataupun melalui kesepakatan antara dosen, mahasiswa, dan bagian akademik, bagaimana pertemuan, bagaimana praktek pembuatan toko online ini, online shop ini melalui KSK e-commerce ini dilakukan. Nah, tentunya setiap level sudah ada penilaiannya, sudah ada kompetensinya, kemudian harus dibuktikan melalui tugas akhir. Tugas akhir tersebut adalah membuat toko online perorangan, kemudian mencatat, mendokumentasikan semua transaksi bisnis online-nya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan jenis usahanya, ke dalam bentuk format paper, kemudian dibuat PowerPoint-nya, dipresentasikan, nanti akan ada penilaian presentasi tersebut, kemudian ada pembuktian bahwa toko online-nya benar-benar dijalankan, benar-benar sudah jalan, sehingga nanti nilai akhir dari tugas ini adalah penilaian mahasiswa tersebut kompeten dalam bidang bisnis online. Nah, tadi sudah disampaikan tentang urutan level 1 sampai level 7, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada penilaian dan tugas akhir. Nah, sebagai penutup, bahwa diadakannya KSK e-commerce ini diharapkan semua mahasiswa dapat mengambil nilai tambahnya, dapat mengambil ilmu pengetahuannya, dapat memiliki kompetensinya, yaitu kita diharapkan mengambil kesempatan yang ada untuk berjualan secara online melalui seperangkat alat elektronik berupa smartphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisnis dapat dijalankan melalui bisnis online, baik melalui sosial media maupun melalui marketplace tertentu. Nah, kemudian dari hasil kompetensi tersebut diharapkan mahasiswa kedepannya bisa mandiri, bisa mengelola bisnisnya sendiri, bisa sukses dengan bisnisnya, dan semoga kegiatan KSK e-commerce ini dapat membuat bisnis semakin maju, dapat nilai tambah bagi mahasiswa, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan penjualan, lingkungan marketing, lingkungan jual beli melalui bisnis online dan jaringan internet. Terima kasih. Demikian tentang KSK e-commerce yang akan kita bahas dari level 1 sampai level 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.